Buya, sekedar mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Kang Zini tentang hubungan pria wanita di masa kekinian dan juga tentang kehormatan wanita itu sendiri. Bagaimana Buya? Ya, jadi gini, seorang perempuan yang sudah berhubungan seks di luar nikah dengan Iya, pacar yang dulu, yang sebetulnya ya penipu juga sih, hanya iya, ya kan ditinggal pergi dia sudah nggak perawan lagi. Nah, setiap perempuan yang sudah tidak perawan lagi, langsung kawin ya menikah dengan seorang laki, percayalah di malam pertama dia sangat cemas sekali. Perempuan akan merasa depresi, ya ada kekhawatiran, ada kegamangan. iya, Nanti bagaimana reaksi suamiku kalau sudah tidak tahu. Itu yang membuat bahwa seorang perempuan yang sudah tidak perawan lagi karena hubungan seks itu menghadapi pernikahan itu sesuatu yang menakutkan. iya, iya, iya. Karena bagaimanapun standar selaput darah ini menjadi standar yang baku. Iya kan begitu. Bahkan di Afrika Utara di salah satu tradisi, nggak usah kita sebut jelas namanya. Di sana itu keperawanan dalam artian selaput darah itu dilakukan malam pertama itu menggunakan jari, tidak pakai penis, pakai jari. Sebab maharnya mahal, miliaran maharnya. Kalau ternyata dia sudah tidak perawan kan rugi. Jadi pakai tangan. Nanti ini kita cerita sedikit jorok apa-apa dan ini cerita ilmu kok. Ini kerjaan antri masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau sudah itu nanti darahnya itu dilap di sapu tangan putih, bercak darahnya kelihatan, terus dibikin bendera ditaruh di depan mobil, kayak benderanya pejabat tuh, sapu hitam sama bercak merahnya, itu keliling kota, memberitahukan bahwa anak kami masih perawan, itu satu kemuliaan. Tetapi kalau seandainya ternyata gagal sampai perawan, itu maharnya kembali. Dan biasanya anak perempuan itu hilang, biasanya dihabisin sama keluarganya sebagai merusak nama baik keluarga. Seperti itu ketertindasan perempuan itu. Bayangkan selaput darah menjadi standar kehormatan. Masih ada sampai sekarang masih berlaku. Ada. Ya saya kan lama di Afrika Utara kan lama. Jadi ya seperti yang terjadi. Terus kemudian lagi bahwasannya yang ingin saya tekankan di sini begini, kalau laki-laki nggak dituntut kan keperjakaannya kan, karena nggak ada buktinya kan, betul nggak? Nah ini perlu kita sadari ada tidak perlakuan yang tidak seimbang antara laki dan perempuan. Bagi saya yang penting kan keperawanan hati. Lapor darah itu hanya sekali kok. Tapi keperawanan hati kan untuk hidup kita seumur hidup, untuk hidup bersama sampai dunia akhirat. Ya kan begitu. Nah, kemudian lagi tadi itu cerita diinjak-injak oleh suaminya itu kan gitu, dipukul, dijotos dan sebagainya. Saya melihat sendiri dulu waktu saya kecil tuh ya di Kanoman di Cirebon tuh pagi hari jam 6 ada seorang perempuan dipukul sama suaminya di tengah jalan begitu ya. Nah, kenapa terjadi tidak kekerasan rumah tangga di negara-negara Islam atau mayoritas beragama Islam? Ini saya sedikit jangan tersinggung ya. Ya karena di dalam agama Islam sendiri nampaknya ada penafsiran memberikan legalitas terhadap suami untuk memukul istri. Betul nggak? Saya bacakan ayatnya ini. Wa khiftum nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Sampai kasus ini dipertanyakan kepada seorang mufti di Qatar, Yusuf Al-Qardawi, wawancara Al Jazeera, apa betul bahwa di dalam agama Islam suami boleh mukulin istri? Betul. Tetapi syaratnya jangan sampai berdarah-darah sampai cacat. Kalau mukul aja boleh, tapi sampai cacat. Jadi sekalipun alasannya itu Pak ada mubarirat,
Tetapi tetap tidak masuk akal. Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli dong. Kita orang tua nggak terima dong, masa anak kita dipukulin. Timbangnya kambing saya jual, saya tidak menjual anak saya kok. Ya kan seperti itu. Jadi makanya dari konsep awal sendiri itu sebetulnya kalau kita ingin supaya istilahnya itu lebih sopan lagi, jangan aktu nikah namanya. So, maksudnya juga mitsaqan ghalidha. Kalau akad nikah kan kontrak seksual. An-nikah itu al-wat'u. Al-wat'u itu bersanggama. Jadi akad nikah kontrak sanggama. Jadi akad biologis, kepentingan seksual. Nah, kita negara Indonesia ini sudah punya undang-undang melarang suami mukuli istri. Namanya KDRT. Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lapor aja polisi, ya, buktinya visum, ya, masuk penjara semuanya. Nah, ini kan tantangannya, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau kita menghukum suatu bertentangan dengan hukum Allah, maka kita kafir. Allah boleh mukul, kita ini melarang mukul. Berarti kan lawan Tuhan. Nah, ini yang menjadi sulit bagi saya untuk menghadapi otak-otak seperti itu. Nah, makanya kita harus menafsirkan ulang bahwa nggak mungkin Tuhan mengizinkan seorang suami mukuli istri, nggak mungkin masuk akal. Makanya kita harus melakukan reinterpretasi kembali. Nah, ketika saya menyalahkan mufasir, itu geger. Jadi seolah-olah mufasir tidak boleh salah, pasti benar. Saya bilang mereka juga manusia kok. Ya, masih pintar juga Kang Zidi dari mereka mah. Orang zaman sekarang makin pinter. Ini dulu masih meyakini bahwa orang zaman dulu lebih pinter dari sekarang kok. Nggak bakal ngundaki orang zaman dulu. Gimana ya pinter orang sekarang dong. Nah, makanya kita mencoba untuk menafsirkan ulang ayat wadribuhunna itu bukan pukul dalam artian mukul. Ad-darbu itu tidak ujuk-ujuk mukul dengan mukul dalam artian kejotos begitu. Ad-darbu itu dalam bahasa Arab itu tidak selalu artinya memukul. Itu hanya salah satu makna doroba itu memukul, salah satunya. Dorobal qaumul khiyama itu maknanya mereka masang tenda, itu doroba masang. Kalau kita baca kitab itu yatakawwanu min salasati adrubin. Ad-darbul awal, ad-darbul tsani, ad-darbul tsalits artinya bab. Mutadharib itu artinya bertentangan, kontradiksi. Al-idrab itu pemogokan. Ada 36 makna doroba ini. Kenapa ujuk-ujuk mukul saja? Saya nggak yakin Nabi mukulin istrinya kok. Nah, ya kenapa? Itu kan kesalahan mufasir juga. Terburu-buru menafsirkan. Nggak masuk akal masa Tuhan mengajarkan kekerasan seperti itu. Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa banyak hukum-hukum Islam yang substansinya itu menunjukkan kekerasan. Negara-negara Islam seluruh dunia menolak hukum potong tangan, termasuk Indonesia. Nggak ada, mas sedang dipotong. Al-Qurannya faqta'u aydiyahum nakala minallah. Iya silakan tuh. Tapi juga qata' juga bukan artinya motong, bukan bermakna al-batru. Qati'ut thariq bukan dipotong jalannya, tapi dihadang. Ya, itu artinya banyak sekali. Jadi artinya bahwa kita dukung KDRT ini, ya kan gitu, betul-betul diamalkan dan harus terus disosialisasikan bahwa suami tidak punya hak memukul. Ad-darbu itu bisa saja dipres, bisa saja nafkahnya dikurangi, ya kan begitu. Dan juga prosedurnya itu kan pertama kan in khiftum nusuzahunna fa'ituhunna, konseling dulu, ya kan. Nah, nggak mampan juga wajuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu biar merenung supaya sadar, bisa memperbaiki diri kan gitu. Kalau sudah nggak mampan lagi baru fadribuna dipres, nafkahnya di stop dulu kan begitu bisa. Itu bukan mogok, dimogokin aja dulu dipres dulu, bukan yang dipukul begitu. Jadi sekalipun tidak sampai melukai, mukanya nggak luka tapi hatinya luka nggak perempuan dipukul? Seandainya Mbak Misri perempuan dipukul, hatinya luka nggak? Mukanya nggak luka, boleh gitu? Nggak bisa.
Luka di muka seminggu bisa sembuh, luka di hati seumur hidup nggak ada yang hilang, betul nggak? Nah, itulah makanya yuk kita bersama-sama kita bela perempuan sebagai makhluk Allah juga. Ya, hak dan kewajibannya sama. Kita ini dalam beragama, saya ingin mengatakan kewajiban laki perempuan sama, nggak ada beda, betul? Laki sholat perempuan, laki zakat perempuan, laki harus haji perempuan, semuanya. Dan nanti akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadap Tuhan. Tidak ada keterkaitan dengan laki-laki. Amal sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Nah, kalau kewajibannya sama, kenapa haknya berbeda? Ini persoalan. Berarti diskriminasi. Nah, itulah. Jadi artinya bahwa fikih juga sudah waktunya direvisi. Bukan undang-undang dasar aja ya. Karena fikih juga sangat kondisional kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya, pencerahan yang begitu mendalam dari yang tadi disampaikan.